Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Aris Prastyoningsih SSTM Club selaku dosen pengampu pada mata kuliah Anatomi Manusia, serta teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novina Ramadhani. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yang ingin menyampaikan atau memaparkan materi mengenai sistem reproduksi perempuan internal. Nah, materi-materi tersebut akan dipaparkan atau dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Novina Ramadhani, 2. Aura Anissa, 3. Dian Vanesha, 4. Elsya Dewi Rahmawati, 5. Galuh Putri, 6. Ida Setioni, 7. Indah Tri Apriani, 8. Nanda Dwi Wardana, 9. Neni Nilam, 10. Risma Rahmawati, 11. Selvia Rahmadani. Nah, materi yang pertama yaitu ada introduction atau pengantar yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Mbak Aura Anissa. Pada Mbak Aura Anissa, saya persilahkan. Introduction. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ internal meliputi ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, saluran uterin atau fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus, rahim atau uterus, lalu ke vagina. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu genitalia internal. Genitalia internal adalah organ yang tidak nampak dari luar. Dalam organ reproduksi wanita, uterus, lalu tuba fallopi, saluran yang membawa ovum yang melepaskan ovarium ke dalam uterus. Kemudian ada ovarium, yaitu memproduksi ovum. Dan kemudian yang terakhir ligamentum, yaitu mengikat atau menahan organ reproduksi wanita. Organ genitalia internal. Yang pertama yaitu vagina. Berbentuk seperti tabung dengan dinding luar dilapisi membran epitel berlipat-lipat atau rugae pada bagian dalam dan menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan untuk mempermudah kopulasi. Dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Panjang dari vestibulum sampai uterus 7,5 cm. Pada bagian dalam terdapat otot polos yang berkontraksi ketika terangsang. Vagina mengandung glikogen yang menghasilkan asam susu pada vagina sehingga pH vagina dipertahankan pada kondisi asam 3,5 sampai 4,5. Uterus disebut juga rahim, organ yang tebal dan berotot, berbentuk seperti buah pir. Panjangnya kurang lebih 7,5 cm atau pada nalipara 5-8 cm, lebar 51 cm, tebal 2,5 cm, dan berat 50 gram. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, korpus uteri atau rongga rahim, serviks uteri atau ujung serviks yang menuju puncak vagina disebut porsio. Rahim terdiri dari 3 lapis, yaitu yang pertama perimetrium atau lapisan luar yang tersusun oleh jaringan ikat atau ligamentum yang menguatkan uterus. Yang kedua myometrium atau lapisan tengah yang mengandung otot-otot untuk kontraksi dinding rahim. Yang ketiga endometrium atau epitel kelenjar jaringan dan pembuluh darah. Lapisan dalam yang mempunyai arti penting dalam siklus haid mengalami penebalan saat pada kehamilan yang mengandung nutrisi untuk persiapan perkembangan janin. Uterus juga memiliki fungsi yaitu mempertahankan ovum yang telah dibuahi pada masa perkembangannya. Dinding rahim. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan. Nah, yang pertama yaitu ada perimetrium yang biasa disebut dengan lapisan perinometrium. Lapisan ini berada di luar dinding sel uterus yang biasa disebut dengan serosa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung rahim dengan cara melebar dan akan kembali seperti semula setiap bulannya.
Nah, yang kedua ini ada meiometrium yang biasa disebut dengan lapisan otot. Lapisan ini berada di tengah rahim atau uterus yang terdiri dari sel-sel otot polos dan akan mendukung jaringan storma dan pembuluh darah. Yang terakhir yaitu ada endometrium yang biasa disebut dengan selaput lendir. Lapisan ini biasanya berada di dalam rahim atau uterus yang menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Baik untuk ligamen yang memfikses uterus, ligamen yang memfikses uterus difleksi di dalam rongga pelvis minor atau panggul kecil oleh ligamentum. Berikut ini beberapa ligamentum yang memfiksasi uterus. 1. Ligamentum cardinale, 2. Ligamentum scoternium, 3. Ligamentum rotundum, 4. Ligamentum laturne, dan yang kelima ligamentum infopelcum, dan untuk yang terakhir ligamentum vesicouterinium. Ovidat tuba fallopi. 1. Ovidat tuba fallopi terdapat 2 saluran telur kiri dan kanan. Panjang kira-kira 12 cm dan diameter 3-8 mm. 2. Merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Dikelilingi otot polos sejajar dan melingkar. Untuk menimbulkan gerakan pristatik, gerakan ini berfungsi untuk menggerakkan ovum menuju uterus. Peristiwa pembuahan atau fertilisasi terjadi di tempat ini. 3. Pembagian tuba fallopi. Pars infundibulum merupakan bagian pangkal tuba yang mempunyai umbai yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dari ovarium ke uterus pada peristiwa ovulasi. A. Pars ampullaris, tempat terjadi pertumbuhan antara ovum dan sperma. B. Pars isthmus, dibagi medial tuba yang sempit dan seluruhnya. C. Pars interstilalis, bagian yang terdapat di dinding uterus. Ovarium yang pertama berjumlah sepasang, yang kedua berfungsi sebagai tempat memproduksi ovum dan perkembangan sel telur menghasilkan hormon kelamin berupa estrogen dan progesteron yang mempengaruhi perkembangan sekunder wanita. Yang ketiga, di dalam ovarium terdapat jaringan bulbus dan jaringan tubulus yang menghasilkan telur. Beratnya 5-6 gram. Di dalam ovarium juga terdapat bakal telur yang sudah jenuh pada saat bayi wanita dilahirkan. Jumlah antara 100-450. Yang keempat, terdapat banyak folikel atau kantung kecil berdinding epitel dan berisi ovum. Folikel menghasilkan hormon estrogen, sedangkan hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum, yaitu folikel yang telah pecah. Ovum merupakan sel utama pada wanita yang menentukan reproduksi. Ovum dibentuk di ovarium. Pada manusia, ovum berukuran garis tengah 1,45 mm. Ovum dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi. Selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 sel ovum. Struktur ovum dibagi menjadi 5, yaitu 1. Oosit sekunder, 2. Corona radiata, 3. Zona pellucida inti nucleus, 4. Sel ovum manusia menghasilkan ginamon, dan 5. Fertilizen. Nah, selanjutnya struktur dari fungsi ovum. Yang pertama, ovum memiliki sitoplasma serta mempunyai inti sitoplasma sel. Sitoplasma dari sel telur bisa disebut dengan ooplast. Yang kedua, ovum memiliki membran yang disebut vitellin. Sama seperti membran pada sel lain, membran ini memiliki fungsi untuk melindungi ovum serta mengatur pertukaran zat antara lain dengan lingkungan luar zat. Yang ketiga yaitu zona pellucida yang merupakan bagian pelindung sitoplasma sel yang membantu melindungi sel telur. Zona pellucida juga berfungsi untuk mencegah lebih dari 1 sperma masuk membuahi ovum.
Jadi saat sudah ada sel sperma yang membuahi ovum, maka otomatis zona pelusida tidak akan memberikan sel sperma lain untuk masuk. Kemudian proses pembentukan ovum yaitu tahap oogonium, kemudian tahap folikel primordial, yang ketiga tahap oosit primer, yang keempat tahap pembelahan meiosis pertama, yang kelima yaitu tahap pembelahan meiosis kedua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.